Oke, apa kabar semua? Oke, berjumpa kembali ya. Kali ini kita akan bahas tentang latihan soal Olimpiade ya. Ini soal 2020 OSK fisikanya kabupaten ya, tingkat kabupaten ataupun kota. Eh, oke, langsung aja kita lihat soalnya. Oh, ini ada 8 poin ini nilainya ya. Sebuah benda A dapat bergerak tanpa gesekan sepanjang kawat berbentuk parabola yang memenuhi persamaan. Nah, ini persamaannya ya. Y sama dengan AX kuadrat dengan X adalah jarak horizontal dengan sumbu simetri kawat dan Y adalah tinggi dari titik terendah kawat. Jika kawat ini diputar dengan kecepatan sudut omega dengan sumbu Y, nah ini porosnya ya, sumbu Y sebagai porosnya. Tentukan nilai omega dalam G dan A supaya terdapat posisi timbang stabil. Maksudnya stabil ya, kita harus paham dulu. Gini logikanya, ini kan dia diputar terhadap sumbu Y, ya sumbu Y yang ini pemutarnya. Nah, kalau dia terlalu cepat putarannya, maka ini kan dia akan makin besar gaya sentripetal ya kan. Dia lebih menarik ke atas, sehingga kalau lebih besar dia akan terus itu naik ke atas. Jadi tidak stabil kalau dia lebih besar. Berarti harus lebih kecil dari ya besaran yang di batasnya seperti itu. Oke, ini sebenarnya udah ada soal penyelesaian udah banyak di internet ya. Jadi itu udah sampai pakai Lagrange ya. Cuman kita pakai pendekatan yang berbeda. Kita gunakan konsep di sini kan tadi berputar rotasi berarti ada gaya sentripetal. Ya, kita gunakan konsep gaya. Oke, di sini kan anggaplah setimbang ya, setimbang di sini. Berarti sini ada tentunya ada benda ini ada massa ya. Ya, ini ada massa, berarti ada beratnya. Ini kita buat ke arah bawah ya. Ini ada kita buat vertikal ke bawah disebut dengan berat atau W simbolnya ya. Nah, W-nya itu adalah M kali G. Lalu ada anggapnya sedang diam sini ada gaya sentripetalnya. Nah, gaya sentripetalnya itu ini kan kita anggaplah misalnya ini jadi semacam porosnya tadi di Y kan. Nah, dia menjauhi pusat. Nah, di sini kita kasih nama gaya sentripetal. Nah, ada hubungan dengan omega, masih ingat ya? M harusnya V kuadrat per R bisa, tapi di sini kita gunakan R omega kuadrat. Nah, ini. Oke, lalu gaya apa lagi yang ada? Nah, di sini kan gaya gesek nggak ada ya, karena tanpa gesekan. Ada gaya normalnya ya, harus ada dong. Kan dia menyentuh ya, masih menyentuh bidang ini. Dia ada gaya sentuhnya. Ini kita buat gaya normalnya. Ya, ini gaya normal itu gaya tegak lurus sama bidang. Nah, seperti ini. Ini saya buat N. Nah, kita harus tahu di sini kan ada kemiringan slope-nya ya, atau namanya garis singgungnya ya. Kita buatkan sebentar warna mungkin berbeda. Warna kuning. Nah, ini garis singgungnya. Nah, seperti ini. Jadi tadi normalnya dengan garis singgung itu saling tegak lurus ya. Oh, warnanya kuning nggak kelihatan ternyata. Sebentar. Kita ganti warna mungkin. Nah, ini aja. Oke, sebentar ya. Nah, ini garis singgungnya. Atau kemiringan ya. Namanya kemiringan ya. Oke, jadi kalau ini kemiringan di sini ada sudutnya. Kita anggap sudutnya warna apa lagi kita pakai? Sepertinya amannya warna merah aja. Sini sudutnya kita anggaplah theta, misalkan sini theta yang horizontal. Nah, kalau kita theta ini berarti kan ada kemiringan itu yang perubahan vertikal dengan perubahan horizontal. Jadi kita bisa dapatkan tangennya dengan menggunakan jadi kemiringan itu atau gradian itu adalah tangen tetanya. Di sini sama dengan dy per dx ya. Nah, y-nya kan ada ini ya. Ini y-nya ax kuadrat. Berarti d kali ax kuadrat dx ya. Sehingga dapatlah nilai tangen dari tetanya atau kemiringannya itu adalah turunkan itu jadi 2
AX. Nah, X-nya yang ini ya, X. Nah, selalu setelah dapat tangennya itu, nah ini udah tinggal dikit nih. Kita lihat dari komponen di sini ada yang X ya, berarti ada NX, ada yang sumbu Y juga. Ini kita buat sini. Ini kita kasih nama NY mungkin ya. Dengan di sini ada si X-nya ya. Ini kita sebenarnya kalau nama ini bisa beda-beda sih. Tapi ini biar biasa yang horizontal yang X. Nah, kalau di sini theta, nah di sini juga nanti sudutnya akan theta juga nantinya. Nah, di sini dia thetanya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di situ thetanya, nah, jadi ada kita di sini ada yang sumbu X sama dia harus horizontal ya. Jadi kita lihat yang sumbu Y dulu ya. Kalau kita lihat yang sumbu Y, nah di sini kan sigma F-nya harus sama dengan 0 ya. Nah, sigma F-nya kalau yang Y berarti ada NY dikurang ada yang ke bawah M kali G ya. Kurang W ya, sama dengan 0. Berarti NY sama dengan W. Atau NY itu kan, nah kalau di sini kan ini samping ya, berarti cos. Berarti N kali cos theta sama dengan MG, itu dari sumbu Y. Lalu kita ambil lagi dari sumbu X ya. Nah, kalau dari sumbu X, oke sebentar. Dari sumbu X, ya ini juga diam ya, kita anggap diam ya. Karena kan anggap maksimumnya itu stabil ya. Sigma Fx juga ini sama dengan 0 gitu. Nah, yang mendatar sini ada Fs ya ke kanan. Jadi Fs dikurang sama Nx. Nah, seperti ini. Sehingga Nx sama dengan garis interval. Nx-nya N. Nah, di sini X-nya yang ini mendatar ini pastinya sama dengan ini gitu. Berarti itu dikali sin ya. N kali sin theta. Nah, Fs itu M R omega kuadrat. Nah, di sini kita peroleh ada ini ya, ada N cos. Lalu ada yang ini. Nah, ini kita gabungkan, kita bandingkan biar eliminasi N-nya sama M-nya. Jadi, ini kita bisa buat yang bandingkan yang X dengan Y-nya. Ini kan N sin theta ya. Ini sama dengan, nah ini kita bandingkan nanti. Ini M R omega kuadrat, nah dari yang ini ya. Lalu yang bawahnya kita gunakan ini N cos theta. Jadi ini N cos theta. Nah ini sama dengan MG. Ini kita buat M kali G. Nah ini M-nya bisa atas bawah, normalnya juga bisa. Nah sin per cos itu di matematika kan tangen ya. Jadi tangen theta sama dengan R-nya kita ganti dengan X saja. Karena kan sama dengan X tuh. Ini X kali omega kuadrat per G. Nah, tangennya gunakan ini lagi tangen. Nah, 2AX. Berarti di sini 2 kali A kali X sama dengan X omega kuadrat per G. Nah, X-nya bisa coret sehingga kita peroleh omega kuadrat sama dengan ya 2GA. 2GA. Nah, tapi dia tidak boleh lebih besar. Aduh, nggak muat pula ya. Di atas ini saya buat ya. Artinya omega ya harus lebih kecil daripada akar 2GA. Nah, inilah hasil yang diperoleh. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang penting di sini permainan sudutnya itu diperhatikan. Ya, kemiringan itu tangen. Oke, saya rasa sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.